Nah, konstruksi seperti apa, Mas? Jelang penggantian pemerintahan, di satu sisi masih begitu banyak PSN, proyek strategis nasional yang tetap berjalan dari segi infrastruktur, tapi juga bear in mind ada pergantian pemerintahan dan tahun politik. Bagaimana? Ya mungkin salah satunya ini akan berdampak pada penahanan dari aksi-aksi pengembangan dan juga mungkin konstruksi pun relatif untuk ditahan untuk tender-tendernya dan mungkin ada proyek baru itu ditahan menantikan bagaimana kedepannya dan juga adanya kekhawatiran apabila proyek tersebut macet sehingga mungkin perusahaan-perusahaan konstruksi yang terutama mereka juga terlibat dalam proyek dari BUMN dan termasuk juga swasta, mereka cenderung untuk melakukan wait and see, menantikan dengan kepastian bagaimana Proyek-proyek ini berjalan atau proyek-proyek tidak? ini berjalan dan tentunya siapa juga yang terpilih dan memenangi Pilpres nanti. Tapi kita ketahui juga ini ada momok tersendiri pada emiten-emiten di saham konstruksi dan juga karya. Kita ketahui ya sempat santer kira-kira beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana Anda melihatnya kira-kira di 2024? Apakah ini akan terjadi lagi atau seperti apa? Dengan adanya sentimen pula pergantian pemerintahan dan PSN ada yang berjalan, ada juga yang dicoret gitu ya oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi BUMN karya pun saat ini cukup berada di masa sulitnya ya, karena dari sisi likuiditas mereka memang secara nature bisnisnya memiliki secara margin cukup tipis karena memang mereka memainkan nominal yang cukup besar. Namun dengan tipisnya margin apabila terdapat piutang yang mengalami perlambatan bayar dan lain sebagainya, ini akan menjadi kesulitan untuk Bahaya, keuangan, iya, bahaya likuiditas. untuk likuiditas Terutama mereka. mereka untuk harus membayarkan untuk ke subkonnya lah, untuk ke pemberi utang dan berbagai macam lainnya. Sehingga ini akan menjadikan BUMN karya terlilit dengan masalah utang, mengingat mereka juga membutuhkan fund yang cukup besar, pendanaan dari perbankan maupun dari berbagai macam caranya itu membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga masalah-masalah inilah yang menjadikan adanya kesulitan dari masalah likuiditas perbankan saat ini. Ditambah dengan adanya suku bunga tinggi kemarin, tentunya Jadi itu ada beberapa isu yang jadi terjawab nih ya karena hal ini gitu ya. ini merupakan masalah yang kompleks yang akhirnya baru klik ketika suku bunga berada di level yang tinggi dan itu akan terasa untuk perusahaan konstruksi salah satunya. Dan dengan adanya penantian Pilpres ini akan sangat bergantung dengan siapa yang akan memenangi dan apabila memang banyak proyek-proyeknya tentunya ini akan dapat menjadi momen turnaround terutama apabila memang merger ini mungkin terjadi seperti itu. Tahun politik 2024 kira-kira sektor-sektor apa saja yang patut diperhatikan oleh para pelaku pasar yang mungkin menguntungkan atau malah ada juga yang membuat buntung gitu ya jika di invest ke sana. Bagaimana Mas Anda penakarnya? Ya mungkin kalau kita lihat sektor yang mungkin akan mendapat keuntungan terlebih dahulu ya dan menjelang tahun politik adalah terutama dari sisi kampanye yang memerlukan sembako dan barang-barang bahan baku lainnya tentunya ini akan menjadi sentimen positif untuk sektor consumer goods dan juga retail. Oke, jadi karena demand semakin bertambah ya, consumption semakin meningkat. Tentunya dengan tahun politik mereka akan membutuhkan sembako yang lebih tinggi dan juga permintaan untuk produk-produk consumer goods pun semakin meningkat. Mungkin ini akan menjadi sentimen positif untuk ICBP, saham-saham ICBP, terus kemudian Mayora dan saham-saham produk consumer goods yang memang terjangkau secara harga. Sehingga sentimen ini dapat mendorong tentunya untuk jangka pendek dan tentunya secara kinerja keuangan kuartal 1 sangat berpotensi untuk mengalami lonjakan seperti itu. Kemudian sektor retail pun demikian seperti kita tahu tentunya dengan adanya ini permintaan masyarakat semakin tinggi, likuiditas semakin tinggi dan tentunya ini akan mendorong dari kinerja saham-saham retail pun. Kemudian mungkin sektor yang kurang diuntungkan dengan adanya tahun politik ini, seperti kita tahu bahwa yang tadi dibahas bahwa konstruksi juga cukup sulit untuk saat ini. Challenging ya Mas ya. Mengingat adanya masalah keuangan saat ini ditambah dengan adanya aksi menahan untuk melakukan proyek baru, menahan dan investor pun khawatir juga tentunya dengan adanya ketidakpastian dengan adanya apakah proyek-proyek yang sudah ada itu akan dilanjutkan ataupun tidak. Tentu itu akan menjadi
pertimbangan bagi untuk investor. Seperti itu. Nah terakhir itu tadi kan dari segi consumption dan demand yang meningkat karena ada tahun politik. Nah mungkin dari segi sentimen bahwa ada ekspektasi yang mengatakan mayoritas konsensus the Federal Reserve akan memotong suku bunganya di semester 1 2024 ini. Kira-kira saham apa saja yang akan menerima durian runtuhnya dengan akhirnya higher for longer agak sedikit cool down. Seperti apa Mas? Ya tentu dengan sentimen pemangkasan suku bunga ini akan menjadi sentimen yang sangat positif. Dan untuk berbagai sektor, terutama yang akan terdampak adalah sektor consumer, sektor perbankan, sektor mungkin konstruksi, dan juga banyak sektor yang memang mereka memerlukan investasi atau memiliki cost of fund cukup Jadi secara general menguntungkan gitu ya. Ya, jadi secara general memang ini secara pertumbuhan ekonomi akan mendorong, secara daya beli masyarakat akan mengikuti naik, jadi sehingga momen pemangkasan suku bunga ini sudah dinantikan pasar cukup lama, dan mungkin akan ada rally seperti yang sudah terjadi pada ketika rally pandemi COVID-19, yang mana suku bunga diturunkan, sehingga ini akan berpotensi sudah pada buy on weakness daripada waktu itu ya, dari waktu tentu itu, dengan begitu. Namun kalau kita bandingkan dengan waktu COVID, tentunya waktu COVID posisi IHSG cukup rendah, berada di 3.900, sehingga rally pun akan lebih mudah untuk terjadi. Sehingga kalau saat ini sudah berada di level 7.200, mungkin penguatan seperti yang sudah diperkirakan akan berada di 7.700 saja untuk tahun 2024. Tapi masih ada upside sekitar 500 poin, padahal itu cukup baik gitu ya. Jadi memang sepertinya masih optimistis ya sampai tahun depan di 2024.